Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia juala kita bisa mengangkat tangan, melangkahkan kaki menuju rumah kakak ibu Eva Kiandisi dalam rangka yasinan kita sekaligus takziah. Kemudian salawat diberi dengan salam dan pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan semakin kita sering bersalawat kepada beliau, kita semua jamaah Yasin beserta keluarga di sini mendapat syafaat oleh beliau dari zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita hormati para pengurus beserta jajarannya kepada Ustaz Aman Tanjung adalah menunggu kita dalam Yasin. Mudah-mudahan cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur dan kehidupan itu kita bisa hadir di rumah duka bersama majelis yasinan. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Amin. Alhamdulillah pada malam ini kita juga masih diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu kita dititipkan oleh Allah mampu untuk kita syukuri dalam rangka kita mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Majelis Yasinan Mutiara Hati yang hadir sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah, keluarga yang dalam berduka. Ini adalah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada hambanya, bahwa hidup manusia itu tidak ada yang kekal dan abadi. Semuanya akan fana. Fana itu artinya lenyap. Tidak ada yang baqa. Baqa itu kekal dalam kajian ilmu tauhid. Akan berpindah terus. Nah, oleh sebab itu tentu semuanya adalah sudah diatur dan disetting oleh Allah. Tinggal kita menjalani kehidupan ini. Ada juga di dalam riwayat yang lain, hidup ini bagaikan panggung sandiwara. Ada juga dalam hadis dijelaskan, hidup kita ini bagaikan kita dalam perjalanan berhenti sebentar. Kalau pergi ke Bukit Tinggi di Mawak berhenti itu. Mungkin di Laponasi terus PBU atau di jalan, tapi jalan tuh istirahat aja sejenak.
Apakah situ tempat kita yang sebenarnya? Tidak. Kita berangkat lagi. Sama, hidup di dunia juga seperti itu. Dunia ini tempat transit sebentar aja. Dunia darul amal. Dunia itu tempat berbuat, beramal. Al-akhirah darul jaza. Akhirat tempat pembalasan. Sebesar dan sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya tidak akan lepas. Karena kita selalu dimonitor. Kayak di kamera kita dimonitor, atau di CCTV kita dimonitor. Tapi kalau CCTV manusia itu terbatas sifatnya. Menyuruh awan nampak itu dah. Tapi kalau dalam CCTV Allah, para malaikat Allah itu selalu kemana saja. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kiri kanan itu ada say terus standby. Raqibun atid. Jadi satu kata pun, bahkan terbetik saja dalam hati kita, itu sudah diketahui. Begitu maha besar dan maha kuasanya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, bulan Rajab lah lewat bagi kita. Sekarang udah masuk bulan Sya'ban, 5 dan 6 berapa nih? Tidak berapa hari lagi, ya, bisa hitungan hari kita akan Ramadan kalau umur panjang. Kita berdoa mudah-mudahan Allah izinkan nyampe di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Karena banyak ampunan-ampunan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan di bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu bulan Rajab peristiwa agung adalah Isra wal Mi'raj. Ramadan yang terhebat adalah puasa, saum. Ada di bulan Sya'ban ini yang kadangkala terabaikan oleh hambaku, kata Rasul, itunya puasa sunnah. Jadi perbanyak puasa sunnah. Siang hari ya Bu ya, malam enggak? Kau puasa siang malam lah kau? Malam saya puasa. Puasa sunnah. Bahkan kata Rasul, kata Aisyah, hampir-hampir Rasulullah itu penuh di Sya'ban itu. Hampir-hampir itu tidak itu. Yang penuh itu Ramadan. Ramadan itu penuh pertama, Sya'ban itu penuh kedua, gitu kan. Jadi oleh sebab itu kesempatan besar bagi kita, kita sudah berada, Allah izinkan di bulan Sya'ban, kejar bulan itu. Setidaknya awak ambil puasa Senin Khamis saja. Itu setidak sama mati angin. Kalau tidak mungkin berurutan boleh. Iya Pak, siapa? Setidaknya itu Senin Khamis. Agar hidup kita ini punya nilai tambah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lelo saya Pak. Iya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi puasa sunnah perbanyak. Yang kedua, kata Rasul, di bulan Sya'ban ini kelebihan dan keutamaannya yang sangat hebat adalah masih ada peluang besar bagi terutama yang ketinggalan ibadah puasa dulu di bulan Ramadan, namanya qadha. Jangan lebih lo Ramadan selesai lah masuklah bulan puasa baru tekana mengganti puasa dulu. Itu kalau di kampung namanya utang, namanya itu utang dibayi ya. Itu caranya. Maka kesempatan sekarang, mau di qadha berurutan silakan, mau ikuti Senin Khamis silakan, juga enggak apa-apa. Karena faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa yang ada di bulan itu tidak sanggup untuk melaksanakan puasa karena mungkin dalam musafir atau dalam keadaan sakit, fa'idatum min ayyamin ukhar, maka gantilah pada hari yang lain. Hari yang lain itu ya di bulan luar Ramadan itu. Berarti kalau nak diganti kini kau tentu Ramadan yang lewat 2023. Ini kesempatan bagi kita, mana tahu ada ketinggalan puasa.
harus itu diqadha. Qadha itu statusnya sama dengan puasa wajib. Puasa Ramadan yang ditinggal tuh. Jadi ndak boleh ndak. Kemudian kalau ada mungkin bentuk-bentuk yang lain, mungkin fidyah atau apanya, itu masih ada kesempatan untuk mengganti puasa yang berlewat itu. Teknis puasanya sama, tetap sahur sebelum azan. Bukan sudah azanan sahur bukan. Dan berbuka tetap sama. Larang pantangnya sama, yang harus ditinggalkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian selanjutnya bahwa di bulan Sya'ban ini Allah juga memberikan keistimewaan-istimewaan, perbanyak berinfak, bersedekah dan salat malam. Ini adalah sebagai sarana latihan. Jadi latihan itu bukan bulan Ramadan, tetapi sebelum Ramadan. Kenapa seperti itu? Ya ibarat main apa sajalah, main bola, main apa itu kan. Kan sebelum pertandingan kita kan harus latihan dulu. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan tahunan sebelum hari hanya kita udah mati-matian latihan. Sama juga Asmaul Husna kalau lomba itu kan. Jangan di hari H itu latihan. Besok pagi awak ke lomba jam 9, jam 8-nya pagi itu awak latihan. Ya KO. Jadi latihan itu sebelum. Jadi lah dilatih diri awak itu sholat malam, nanti Ramadan kita udah terbiasa. Lah dilatih diri awak berpuasa sunnah, tak kalah masuk Ramadan itu adalah suasananya. Kita dilatih berinfak, bersedekah, mungkin 2 waktu setidaknya subuh dan maghrib, atau mungkin dalam waktu-waktu 5 waktu itu nanti pas di Ramadan kita sudah terbiasa. Itu tujuannya. Latihan itu untuk membantu kita supaya kita lancar dan tidak ada hambatan dalam proses ibadah selanjutnya. Itu diantaranya. Kalau ada kebatannya boleh Bu. Jadi karena kaitan nih kita. Kalau Isra Mi'raj itu udah biasa itu kan ibadah sholat itu di masjid, di musola, di mana-mana tuh udah banyak diadakan peringatannya, kegiatan-kegiatan kajiannya. Bahkan besok pagi itu Ambo masih ada Isra Mi'raj tuh di Indaruang tuh, Semen Padang. Karena semua itu adalah ibadah yang menghantarkan dan membawa kita kepada untuk mencari hakikat dari ketuhanan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu rangkaian ibadah tersebut yang kita lakukan semuanya semata-mata hanya karena Allah, jangan karena yang lain. Ini sekali lagi tolong kepada Bapak Ibu, nyo kadang-kadang ada aja tuh ada kapai wirid kan alun ada orang alun ada orang malih punya berarti awak karena orang bukan karena Allah. Ndak bau orang salat di situ tuh malih punya berarti kita ibadah karena manusia bukan karena Allah. Itu namanya riya. Riya itu amalannya tidak melewati telinganya. Orang riya itu bagaikan ada batu licin, di atas batu itu ada pasir, ditempa oleh hujan, tidak ada bekas satupun. Begitu orang riya itu. Jadi riya itu tidak ada nilainya, bahaya. Kalau dalam An-Nisa 142 orang riya itu satu dia malas ibadah, sholat, kemudian ingin dilihat orang dan dia sedikit mengingat Allah. Ada 3 itu kriterianya. Kalau dalam hadis orang riya itu tak datang sholat subuh dan sholat isya ke masjid dan ke musola, itu riya itu. Bahkan itu kalau di sana itu diancam oleh Rasul, dia ciri orang munafik. Gitu. Asqalu sholatul alal munafiki, salat yang terberat bagi orang munafik itu adalah sholatul isya
salatul fajar, salat isya dan salat subuh. Itu salat paling baik itu. Jadi kalau ada nampak ada ibu-ibu yang tidak datang dari salat subuh, dia munafik, iya. Itu setandanya, tapi tidak usah dituduh. Hujan. Alhamdulillah. Itu rahmat Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya kita didik diri awak, keluarga awak, agar kita tetap istiqomah, rapi di dalam melaksanakan ibadah. Usahakan sholat jamaah itu jangan sampai tinggal. Ibu-ibu, bapak yang rumah dakik di rumah saji, yang lain tadangah suruh azan ke rumah awak. Kalau tadangah suruh azan ke rumah awak, itu datangi. Karena memang begitu kata Rasul. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya tua, buta, tidak ada yang membimbing ke masjid. Apakah para luju datang ke rumah saji untuk solat berjemaah ya Rasul? Apa kata Rasul? Anta sami'tu nida? Apakah engkau mendengar azan? Sami'tu ya Rasulullah. Ya Rasul, saya dengar. Fa'ajibhu, datang. Coba, orang tua, orang gaye, orang yang buta, kemudian tidak ada yang membimbing ke masjid, kedengaran suara azan, datang dia. Kini badan awak gadang, butuh indah lo doh. Hari tarang lo, badan kue, indah lo gaye doh. Rumah pada kedekian jum saji jum musola. Indah datang awak doh. Kira-kira alasan awak besok di akhirat pas ditanya. Ada caranya tuh. Kan ke situ dibawaan tuh. Pas ditanya awak besok di akhirat alasan awak, kan tidak ada kita alasan. Makanya di dalam Al-Quran itu ditanya, ma salakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu itu kan pakai alif itu jamak. Seluruh penduduk neraka itu menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami tidak solat. Jadi salah satu penyebab manusia masuk ke dalam neraka sakar adalah tidak solat. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin mencari penduduk neraka tapi masih di dunia, orang yang tidak sembahyang, tapi yang tunjuk loh neraka. Oh, enggak ada. Ya. Itu. Jadi itu. Tunjuknya cangkuk dah Pak. Itu benar itu Bu. Itu Al-Quran, Allah yang nyatakan tuh. Kalau ingin mencari penduduk neraka tapi masih duitnya di dunia orang yang tidak solat. Itu berat itu. Tidak kuat awak dah. Jadi mari kita selamatkan diri awak. Tidak kuat, berat. Kalau tidak percaya mungkin korek api kan ada tu bekas tangan awak tu. Bekas tek loh. Ngek enggak. Kalau enggak ngek taruhan bekas gitu kan. Dan itu baru 1 berbanding 59. Ada mengatakan 69. Dia 70 kali bandingan. Iya. Tidak kuat kita. Itu baru. Jadilah sebab itu, tentu kita menyelamatkan diri kita. Bila awak selamayan, kini dunia kau tampaknya. Awak dia tidak habis pikir melihat orang-orang yang bangga berbuat dosa itu. Dan awak memang tidak bersih doh, tidaklah suci doh, tapi takui awak gitu. Dan malahan dengan bangga mencucuk langsung sekardus cucu habis itu. Dan dipublikasikan. Kalau tidaknya publikasikan tidak masalah doh, awak tidak tahu doh gitu kan. Kayaknya terang-terangan. Itu kan
Kata Allah dalam hadis qudsi, tak kala hambaku berbuat dosa, aku ingin menghilangkan, menghapusnya, menutup dosa itu. Tetapi dosa itu dipublikasikannya, disoraannya. Dia tahunya ke orang lain. Nah, akhirnya tidak mampu aku untuk menutupnya gitu. Itu sangat. Itu namanya bangga, bahagia dan senang di atas dosa yang dilakukan. Nah, dan itu yang terjadi kini kok. Mudah-mudahan di Sumatera Barat itu tidak ada gitu kan. Rata-rata yang masuk ke WE baru orang-orang dari luar saja gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Jadi mari kita selamatkan diri kita, keluarga kita dari siksa yang namanya siksa neraka itu yang sangat luar biasa, tidak kuat bagi kita. Tetapi karena dosa dan kesalahan manusia itu, maka manusia tentu akan digiring ke sana. Ada yang bertanya, Bu? Boleh? Lalu cabang mana Ibu? Ya. Sambil makan dah ada, Bu? Qobliyah subuh itu kan sebelum subuh sudah azan. Qobliyah subuh? Sudah azan kan sebelum subuh. Ibu bertanya, itu menjawab itu apa? Tapi akhir-akhir kok cek kalau di ngombe pas orang lah sholat baru saya jago baru Pak. Enggak bisa qobliyah. Oh, enggak ada lagi. Assalamualaikum Pak. Iya. Yang namanya bahasanya qobliyah. Kecuali kalau ma'a subhi bersama dengan subuh itu baru. Ya. Tapi dia kalau qobliyah itu sebelum sudah azan sebelum subuh. Kalau sudah diiqamat orang untuk sholat subuh, udah tinggalkan itu. Walaupun ibu sedang sholat, mungkin ibu sedang sholat, mulai takbir Allahu Akbar, orang kamai, udah tinggalkan. Nggak usah anjurkan, itu sunnah, kewajib. Nah, yang wajib nanti akan mengalahkan yang sunnah, karena pahala yang wajib itu jauh lebih di atas yang sunnah. Kecuali kalau seandainya memang ibu ulah hampir mau salam lagi, orang udah kamat, lanjutkan, selesaikan salam sempurna. Salam yang wajib itu kan satu, Assalamualaikum, udah tuh. Ibu tagak saja boleh. Nggak salam ke kiri, tidak ada masalah dong. Ya boleh. Nah, tapi kalau kedua jun lebih rencak, gitu kan. Boleh. Yang namanya qobla itu sebelum. Kalau ba'da sudah. Jadi atur salah meminum ube lalok tu gitu kan. Tak kalok. Kalau tak kalok lain cerita tu gitu. Ube lalok tu ya. Ya. Tu ah. Ini kalau tak kalok berarti kan bukan keinginan kita gitu kan. Tapi kalau seandainya memang itu faktor, mungkin kadang-kadang faktor umur dan faktor-faktor lainnya, kesehatan, yang jelas kita sudah berusaha. Kalau awak rutin tarui solat sebelum subuh tu di kerajuan, tahu-tahu tak kala suatu ketika kita tidak dapat solat sebelum subuh itu, kita tetap dihitung dapat pahalanya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan perbuatan baik. Gitu. Itu rencanya berbuat baik itu. Jadi sangat luar biasa. Iya, sentiang sekian itu namanya sentiang dibelai gitu kan. Kok kurang itu kuat gitu kan. Tapi kalau ndak sholat dah, bagaimana caranya gitu kan. Kan rumit. Ya Bu ya. Yang lain? Boleh? Oh ya Bu. Itu tadi kan kalau yang pakai masjid, kalau bisa kan sholat berjamaah masjid. Ya. Lagi bisa dengan azan. Ya. Nah kalau bagi perempuan berapa? Enggak ada. Biar perempuan, biar laki-laki. Masalahnya apa? Yang ibu ragu apa? Sekarang kan Ibu minum ibu ya. mendengar azan. Kan yang namanya kamu yang perlu itu kalau suami masuk masuk aja kan harus menyediakan kebutuhannya. Untuk ke masjid itu enggak sempat gitu. Masak dulu mabel-bel gitu. Nanti masuk lagi gitu. Oh gitu. Kalau pengen ke masjid. Oh gitu. Masjid itu enggak masak tambah untuk pegang aja dulu. Itu harus coba. Sabananya bukan tidak bisa pakai karajo gitu kan. Pengaturan waktu yang penting. Rasanya, tapi kalau pakai solat, beko tidur di masjid, beko menunggu lo waktu syuruk, mau talo agak sejam dulu, itu yo tu mah. Dan ibu-ibu siko ndak ibu tempat lain kan suko mau tanya.
Kurang azan mau tajo. Siap salatnya mau tajo, ndak zikir dah. Beko kapulang turun janjang aja mau tajo. Lah tibur di laman mau tajo. Di balik pagarnya mau tajo. Beko di pintunya mau tajo tu mah. Bilo kau masak. Nah, ibu siko ndak ada ibu tampil lain. Iya. Memang ada juga. iya. Cuman nih kalau sholat ini kan jam 6 kita baru siap sholat. Iya. Kalau untuk mau total insya Allah enggak. Amin. Cuman kata mati tujuan lakiku langsung berangkat. Oh gitu. Dan awak pagi-pagi itu harus berangkat yang segar-segar disediakan yang namanya sebagai dingin gitu kan. Iya. Nah itu Begini Bu, ya alhamdulillah kan ambo punya istri lecik gitu kan. Lu baru cek Pak. Ya. Oh, anak sampai istri satu. Jangan dibalik anak. Ya. Tetap. Jadi kalau ndak bisa bini awak memasak jarang aye, awak masak aye jarang aye. Nang kami minum awak mah. Kadang laki kau nego loh begitu kan. Masalahnya Pak. Iya. Ndak tu sana anda masalah zona itu doh. Untuk awak berdua gitu, nak atur salah gitu kan. Dulu kan manih-manih ya, kini jalani kehidupan tuh gitu kan. Kadang-kadang bini awak kok panik bagai, jarang lah nasi itu, beko beliau beko tinggal mengadang, salah itu bisa. Itu namanya yang karajo samo gitu kan. Itu namanya itu. Jadi begini Ibu. Tolong sekali lagi jangan jadikan perbuatan-perbuatan aktivitas itu menjadi penghalang untuk ibadah. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara hartamu, jangan gara-gara anakmu, jangan gara-gara karajomu kamu terhalang untuk begitu lancarnya taat kepada Allah Subhanahu. Itu kata Allah seperti itu. Jadi artinya rasonyo tidak menjadi penghalang bagi ibu-ibu soleha untuk berbakti kepada suami dan taat kepada Allah. Itu saling kedua-duanya penting dan itu kedua-duanya wajib. Karena sarugo istri talata bagi suami. Nah, ini itu. Jadi surga ibu-ibu itu bagi suami dan surga suami orang tuanya. Ada aturannya tuh gitu kan. Kalau suami ibu ndak redo, ibu ndak bisa masuk surga. Tapi kalau suami redo, ibu berhak dan balambin masuk surga. Balambin apa balambin? Sakit ya. Biarlah daripada meletang saya masuk neraka, biarlah gitu kan. Balambin masuk neraka surga. Ya. Istri kalau nyoba kan pahala bagi dia. Ya. Itu settingan waktu Bu. Jadi settingan waktu, atur saja waktunya. Mungkin kalau seandainya memang jarang ya masak itu kan, atur saja pagi-pagi itu jam 4 apa. Kalau awak pas ada daurah di rumah Bu, itu jam 3.30 lah jago tuh. Badu duo. Dan dulu sempat kucurhat seketik Bu. Istri Bu manggalih dulu gitu kan. Menjual kue pastel-pastel lu ke sekolah tu. Jam 3 boleh dapur Bu. Ndak bini saya jual awak sekali. Jual anak-anak sekali dibawanya. Nak taraso dia pai manih duit kau gitu kan. Jangan lama saja minta piti ke orang gaib tu kan. Barunya sampai kini tahu gitu kan. Begitu apanya. Jadi artinya apa? Kita atur saja. Pas tadanga suruh azan, udah ibu sholat sunnah di rumah. Jangan kejar ke masjid. Mungkin banyak entah jarang gitu kan. Pas kalau rumah ledak gitu kan, mungkin enggak berapa meter lah gitu kan, bisa dikaja mungkin 1 menit atau 2 menit. Pas orang lah komat, baru matian dulu, tinggalkan sebentar sholat. Siap sholat, pulang. Insya Allah bisa. Kalau sudah niat, nah itu yang tadi itu ya Pak ya. Kalau tadi sudah diatur dengan niat yang baik, karena itu adalah nilai ibadah, insya Allah bisa. Insya Allah. Karena ibu adalah melayani, menyediakan semuanya untuk anak dan suami, itu adalah ibadah yang agung dan mulia. Sementara suami mencari nafkah untuk anak dan keluarga, itu ibadah yang agung. Dan ibadah yang agung itu dibungkus dengan ketaatan kepada Allah. Kapan perlu kedua-duanya bareng ke masjid, suami istri. Itu caranya. Kalau ada anak, bawa juga anak-anak itu sekali. Itu caranya. InsyaAllah Bu. Nah, tapi tolong jangan dijadikan penghalang. Itu yang perlu. Tapi atur saja waktunya, setting dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah bisa. InsyaAllah. Nah,
Karena gitu, itu kata Allah, jangan dijadikan penghalang untuk engkau taat kepada Allah. Nah, cuman settingan waktu saja bagi kita lagi. Kalau sholatnya rasanya kan enggak begitu lama, paling-paling enggak 15 menit, 20 menit gitu kan. Kalau memang genting sekali, ndak mungkin ada saat-saat tertentu gitu kan, ada yang harus diulang balik kan. Udah, ndak usah ibu zikir sepanjang jalan saja. Sampai ke rumah itu kan. Baca subhanallah subhanallah subhanallah, tapi tetap ya. Allahumma antas salam. Ambo bila tasasa itu tuh. Harus barangke jam sekian gitu kan. Udah. Istighfar 3 kali. Siap sholat subuh itu keluar. Itu caranya kan. Sepanjang jalan kan barang di atas kendaraan wajib zikir itu. Itu caranya. Itu namanya memanfaatkan waktu. Tapi yang wajib jangan sampai tinggal. Karena sholat jamaah itu ibu 27. Kalau ibu sholat di rumah saja itu sekali, sama juga 27 kali di rumah. Subuh. Kalau 27 kali kan sama 27 hari itu. Karena subuh sekali sehari. Dah ada subuh 2 kali 5 kali sehari itu. Itu caranya. Kali-kali seperti itu. Makanya Allah tuh maha adil dan maha bijaksana. Ummah akhir zaman tuh pendek-pendek, tapi nilai ibadah disediakan Allah sangat luar biasa. Hebatnya, kelipatannya. Kan sama 27 kan sebulan tuh. Sekali ada masjidnya. Sekali salat berjamaah. Tapi 27 nilainya. Kalau 10 tahun saya ibu salat jamaah, barah tuh. Lebih dari umai dulu semua tuh. Umai dulu umur 1000 tahun. 950. Kalian itu. Itu caranya. Itu teknisnya. Tapi kalau memang ada waktu luang, zikir ini semacamnya gitu kan, waktu luang. Tapi kalau memang genting bana, yang wajib nan pokok-pokoknya jangan sampai tinggal. Yang wajib itu yang kita kejar gitu. Yang lain, ibu, bapak masih ada? Aku tiap pertanyaan. Oh iya, Pak Yana Haji. Kita mau sholat ke masjid. Ya. Mana lebih afdal pahalanya yang sunat di rumah daripada masjid? Hanya itu. Oke. Ya. Baik. Tentang masalah sholat sunnah, Rasulullah itu sholat sunnah di rumah. Jadi sholat sunnah Rasul di rumah, siap sholat sunnah, baru Rasul datang, Bilal qomat. Di iqamat Bilal tuh tanda siap untuk mendirikan sholat lagi. Kan qad qamatis sholat, berdiri. Gitu. Jadi kalau saya bisa sholat sunnah di masjid, silahkan. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Nyodo yang dipasuan bagai rumah jauh dari rumah saji. Waktu tinggal samini bapak suanya sholat sunnah. Beko awak sedang sholat, beko orang kamai. Lah sudah sembahyang berang, lagu orang. Orang sedang sembahyang kamai lah bagai. Padahal orang terlembek mah. Kalau lah masuk waktu, udah sholat sana. Sholat sunnah aja di rumah. Rasulullah tuh sholat sunnah di rumah. Gitu. Banyak sholat sunnah di rumah. Dan biasanya sholat sunnah di rumah gitu kan. Tapi kalau sampai di masjid masih ada waktu, ya silakan tahiyatul masjid, silakan sholat sunnah yang lainnya. Tapi kalau tidak ada waktu lagi, nan sholat sunnah wala selesai, rawatib wala selesai, kan gitu. Rawatib itu kan sholat sunnah mengiringi sholat fardu, baik sebelum ataupun sesudah. Jadi kalau seandainya memungkinkan di masjid, boleh silakan. Tapi kalau tidak, boleh di rumah boleh. Sholat sunnah itu masuknya waktu sholat wajib itu sendiri. Kalau lah masuk azan orang, itulah masuk rawatib subuh tuh, qabla subuh. Itu caranya. Kalau azan zuhur orang, lah masuk rawatib zuhur, qabla zuhur. Bila abinya batinnya masuk waktu asar, itu habis rawatib zuhur. Itu caranya. Kalau dalam ilmu fikih seperti itu, batasan-batasan waktu. Jadi boleh aja di rumah. Kalau seandainya memang tidak memungkinkan ke masjid, pasti berumah saji, beko orang lah kamai gitu kan, atau waktu itu seketik lah biar rancak di rumah.
Nah, ya. Pahalanya malam. Oh begitu. Iya. Pahalanya sama karena sholat sunnah. Kalau sholat sunnah pagi, Pak. Ya, sama. Ada yang istilah Fajar. katanya sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ya, Dunia dan seisinya. Katanya. ya, Sholat sunnahnya itu, Pak. ya. Siapa yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat khairum minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sholat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum subuh. Masuknya sholat sunnah itu masuknya waktu subuh. Kalau lah masuk waktu subuh Allah boleh dikarajon Allah. Mau di rumah, mau di masjid, mau di musola, terserah. Pokok tampik suci, badan suci, dan pakaian suci. Nah, itu kriteria ibadah salat gitu kan. Suci dalam. Pak Anjo qobliyah tadi Ustaz kan sama waktunya itu sudah azan. Pak Anjo qobliyah tadi itu pada waktunya. Waktu apa? Yang subuh yang sholat sunat yang sama tahu Pak Ustaz tarangan kok. Di mana pada dunia? Kan kecil Ustaz sudah azan subuh tuh yang ditanya yasan kan. Ya. Qobliyah ini kan sudah azan tuh loh. Ya. Sama qobliyah tuh enggak. Iya. Itu yang qobliyah tuh. Qobliyah itu bahasa Arab. Qobla itu artinya sebelum. Ba'diyah atau ba'da sesudah. Itu bahasa Arabnya itu. Mungkin ibu yang ibu pakai sama aku qobliyah itu. Qobliyah itu artinya sebelum. Bahasa Arab sebelum. Sholat sunnah sebelum subuh. Gitu. Sholat sunnah sebelum zuhur. Iya, Pak. Misalnya kan lewat di masjid. Iya. Sholat sunat di masjid. Kalau kita di musala pun niat kita. Oh niat sholat sunatnya itu. Oh gitu. Namun iya. Salat kalau mohon izin ya Pak ya, kalau Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, kalau di Arab itu kan yang namanya musola kan ada. Musola ndak ada, langgar ndak ada. Kalau di Jawa ada langgar, jadi boleh salat boleh langgar. Boleh salat dilanggar. Yang niatnya. Iya. Jadi niat kalau di Arab tuh ndak ada masjid, ndak ada musola, yang ada masjid cuman. Maka Nabi mengatakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu di masjid. Ya, di masjid. Di musola tak ada sholat sunnah tahiyatul musola. Yang ada sholat sunnah satu wudu. Yang kedua sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah atau ba'diyah. Kemudian termasuk sholat sunnah yang lainnya yang ingin akhiri karajuan. Mungkin taubat, mungkin hajat, mungkin tasbih, mungkin apa. Jadi Enggak. niatnya itu bacanya niat itu apa sih? Enggak. Di musola enggak ada tahiyatul musola. Tak ada tahiyatul. Jadi bacanya asali sunat Kalau di masjid tahiyatul masjid. datang masjid. Iya. Kalau misalnya Tidak ada. jadi nak pakai niat. Tidak ada sholat sunnah tahiyatul musola. Oh, tak ada sunat. Ya. Kalau ingin sholat sunnah, berarti sholat sunnah yang lain. Contoh sholat sunnah wudu. Pas Bapak sampai di musola, ya sholat sunnah wudu lah dulu 2 rakaat. Sholat sunnah sebelum zuhur lah dulu 2 rakaat. Yang di musola. Ya. Kan cerita musola tadi Kak. Bukan masjid. Ya. Karena hadis itu arahnya penghormatan terhadap rumah ibadah yang namanya masjid. La tajlis, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu artinya sholat menghormati masjid, penghormatan terhadap rumah suci. Masjid asal kata tadi sajadah. Masjid itu tempat, sajadah itu sujud. Masjid itu tempat sujud, isi makan itu dalam bahasa Arabnya tempat sujud. Artinya masjid itu adalah tempat yang agung dan mulia. Makanya ada larang pantang di masjid itu. Bahkan kalau ada yang hilang, tidak boleh dicari. Ada hilang ameh bu di situ kan, tidak boleh dicari itu. Kalau dicari, nampak dia doakan semoga yang kamu cari tidak ketemu. Itu doanya tuh. Begitu memuliakan masjid. Karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Gitu. Tapi kalau ada orang yang mendapat, boleh diumumkan. Tinggal kunci gitu kan. Atau lain-lainnya. Boleh diumumkan. Yang tidak boleh awak pribadi. Mau kehilangan ameh, ambo umumkan seorang. Tidak boleh tuh. Begitu adabnya. Tapi petugas masjid boleh atau bapak ibu-ibu jamaah yang ada merasa ketinggalan ameh sebungkah, silakan temui kami gitu kan. Atau lihat tuh. Gitu kan. Awak boleh. Enggak boleh.
Karena awak yang punya. Padahal punya ameh itu kan cameh. Maki-makinya Nah, karena mungkin ilmunya selama ini tidak tahu gitu kan. Begitu. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi sholat sunnah tahiyatul musola tidak ada. Nah, yang ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa sholat sunnah yang boleh kita lakukan? Yang lain dari itu. Sholat sunnah wudu boleh. Sholat sunnah taubat boleh. Sholat sunnah ba'diyah dan qabliyah boleh. Nah gitu. Yang lain Ibu? Itu kan Cak Guno katanya banyak dialog tanya. Sunat taubatku sarancaknya bilo Ustaz. Ana pernah Ingin Ibu bilo? Nah, ana pernah baca keceknya sudah maghrib, ada juga ceknya sarancaknya sudah isya. Sarancaknya bilo Pak. Tengah malam. Sepertiga malam. Ya. Sama aja tahajud. Ya. Tahajud. Dibarengin. Ya. Boleh. Pada umumnya kan sudah isya tuh kayaknya mana sudah sunat dah. Ini malam. Nah, ya. Begini, Bu. Kalau telepon umum kok siang kok kan banyak yang pakai kok. Jaringan kan kadang lelet loh ke. Lambe sampai ya. Kini tengah malam sepertiga malam jaringan tuh full kawak sadolah pupuh lah di situ. Malah ruang nangis itu nggak ada. Nah, itu makanya tahajud itu sangat luar biasa. Allah akan mengangkat maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Luar biasa itu. Terpuji di sisi Allah, terpuji di sisi makhluk yang lainnya. Manusia hebat. Biasa kan gitu. Jadi Pak Ustaz, yang dulu taubat itu tidak mutlak urutannya ya. Yang ingin takkan adibu sila dulu yang mana dulu gitu kan. Ayo. Beko panik le bu mururut ko ala ya. Itu. Iya. Pada sakitnya kapal itu kan. Iya. Kalau lupa pokok catat lah. Mana yang apa saja gitu kan. Yang dapet dari celek di HP nak di karajuan cuma pernah keceknya sudah kalian itu pernah lo sekali muncul lo di beranda sudah bisa ya. Jadi ada Pak Kondian 5 juta aja nah. Tapi Pak Ustadz kalau yang lalunya jam 1:30 tuh baca tuh Pak Ustadz sholat itu tahajud Ustadz. 1:30. 1:30 lalunya lalu gitu. Ini apa-apa? Langsung saja Pak Ustadz. Lalu ada sekali loh. Oh lalu agak Iya. Tapi yang lalu itu sebenarnya tahajud. tahajudnya. Tapi kalau sholat tobat, sholat apa, ndak harus lalu, ndak masalah. Iya. Mungkin awak contoh kan menunggu bola itu kan, atau menunggu pengumuman mana tuh malamnya umumkan gitu kan. Oh nunggu gitu kan, lain di awak ke mana kok gitu kan. Harilah jam 2 saya gitu kan. Kita ingin sholat taubat dulu, boleh silakan, masalah ada. Tapi kalau tahajud harus tidur dulu. Walaupun sakalok. Iya. Kalau salayang tuh nah tuh lah berlaku tahajud tuh. Tapi kalau enggak lalu enggak. Itu sholat malam biasa. Oh itu. Iya. Enggak sholat tahajud namanya itu. Kalau enggak lalu Karena tahajud itu harus tidur dulu, walaupun sejenak. Nah, itu harus tidur dulu. Tapi kalau lalu dari jam 10, jam 1 pun bisa ya Pak Ustadz? Bisa. Nah, ini masalah. Jadi paginya lalu Pak. Jam 9, siap bisa lah lo. Toto tersinta jam 9:30 atau jam 9. Jam sampai gitu. Iya, awak sholat tahajud boleh. Enggak siang doh, malam. Iya malam boleh. Nah, kalau siap bisa lah kan? Ayo. Jam sampai tersinta. Iya boleh, tuh udah berlaku. Bisa ya? Udah berlaku tahajud. Oh, karena syarat tahajud tuh setelah bangun tidur. Nah, gitu. Iya. Kok raso-raso malam tuh Ustaz? Hah? Keceknya dalam malam kan sepertiga malam. Yang waktu yang baik sepertiga malam. Iya. Tapi syarat udah penuh. Ya, nah siap bisa lalu. Ayo. Syarat udah penuh. Sampai malam. Syarat naik haji itu muslim. Itu dia udah muslim, muslim walaupun muslimnya kurang ke bawah itu kan. Tapi dia udah penuh syarat. Oh iya, Pak Muslim. Ya. Itu contohnya gitu kan. Jadi syarat sudah terpenuhi. Berarti kalau sudah terpenuhi udah sah, udah bisa gitu kan. Kalau yang afdol yang bagus kan memang sepertiga malam, maka gitu. Iya, Bu. Nggak, dia makan udah. Tadi, Bu. Oh iya, siap. Siap. Masya Allah. Ya. Yang wajib yang 5 waktu kok baca supaya tidak terserah Pak sendiri. Ya. Acuk juga tinggal Pak supaya yang wajib kok tidak tinggal Bos. Salat kok. Iya. Ya ampun. Nah, awal
supaya sunat yang penganak salah. enggak capek sih. Kurang ajar tuh orang. Kadang kan yang namanya badan itu kadang sementara lah. Tujuannya hilang sebenarnya. Begini Bu, menjaga sholat tuh. Kalau dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun, sholat itu berat, illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk di situ para ulama tafsir menyatakan, sholat khusyuk itu di luar sholat dan di dalam sholat gitu kan. Di luar sholat itu termasuk menjaga waktu, termasuk bacaan-bacaannya, tidak kemana-mana, tidak liar, menjaga waktu. Jadi kalau memang awak rasanya banyak gangguan tuh, pas latarangan sorozan, ambil duduk sholat. Ini godaan setan gue ya oleh. Iyalah tuh biasa tuh. Itu biasa tuh. Ya. Ingat Ibu ya, Bapak Ibu, karajo setan tuh nyuci manyasi awak. Karajo banyak. Pulang dari situ ada karajo kemana? Enggak bisa, karena memang itu sudah fitrah. Dan inyolah ikrar. Hukum alam dong. Lah meminta kepada Allah, ya Allah, satu, panjangkan umurku. Jadi, yang kedua, agih kesempatan untuk menyaksikan Adam dan anak turunannya. Jadi, gila. Tapi yang tidak sasih itu main nambah wajah Allah. Nah, gitu. Gitu sih caranya. Iya iyalah. Antara lebih parah itu tuh. Jadi begitu saja. Awak jago Bu, awak jago. Karena ingat, sholat itu, aduh luar biasa itu. Sholat itu satu. Kalau sholat itu amal yang pertama nanti diperiksa di hari kiamat. Nan kedua beda. Nan ketiga kalau masih awak bolong-bolong ini semacamnya, ingat bahwa kalau meninggalkan sholat itu dengan sengaja itu fakod ada qad taukid di situ tuh, maka dia kata Rasul kafir dia, golongan kafir dia. Man taraka shalah faqad kafara. Jadi nan salamualaikum taubat saja kita kepada Allah, Allah pasti terima taubat kita. Syarat taubat itu ada 3, berjanji tidak mengulangi, tinggalkan perbuatan itu, perbanyak kebaikan ke depannya. Nah, itu syarat taubat. Insyaallah Allah terima itu. Ya namanya kadang-kadang memang gangguan ini semacamnya lah gitu kan. Jadi kalau mulai masuk waktu sholat, kalau tadangan sorozan datang ke masjid, kalahkan itu. Dan itu namanya perang. Perang yang terberat itu kan melawan awan apa itu. Kalahkan itu. Ndak inyolan kemampuan awak doh gitu. Itu kan. Apalagi kalau awak memang dakik di masjid, udah ambil yodo, kunci pintu, datang ke masjid, datang ke musola. Ajak anak-anak, ajak suami ke musola. Gitu sih caranya Bu. Kalau ke ditenju nyonya nampak awak dah. Ya, kok ditembaknya balik caranya. Ya karena dia bertubuh halus. Dia ada. Dia selalu mengintai kita. Gitu. Dan dia mengganggu tidak melalui telinga doh. Was-was fi sudur. Tuh sudur itu dada. Apalagi pagi ya Pak Ustaz. Itu lagi pagi. Ini kan kadang-kadang orang payah lalu ya Pak Ustaz. Iya. Kalau pagi lah dengan asal, kicauan sekitar saya langsung. Itu. Jadi mohon ke Allah, pertolongan Allah itu kita tetap selalu. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin, itu doanya Bu ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu doanya. Buka saya buku dia po, doa berselindung dari gangguan jin dan setan. Buka saya di kalau ada HP Android itu yang gambarnya, buka saya buku, itu bisa di-download itu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Insyaallah. Kalau lata biasa nanti Bu, itu otomatis buku, otomatis buku. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang simpelnya tuh. Ya. Yang simpelnya. Yang orang itu untuk mengusir setan ya. Iya bisa, yang simpelnya. Iya Pak. Pak. Iya Pak. Kau di salat Jumat ya. Iya. Kau Ustaz kau di mimbar. Ya. Lah panjang kutubahnya. Datang kau si jamaah kau lan solo sunat juga. Boleh tidak? Kan waktu kubat kala langsung bayang buat Pak. Waktu kubat di masjid. Ustaz tuh kan memberikan ceramah. Ya. Datang jemaah ko telambe. Ya. Nya kajiannya sunat. Kok boleh tidak itu? Baik.
Kalau seandainya ada hadis yang menjelaskan, kalau seandainya memang salat sunnah saat khatib berkhutbah itu dibolehkan oleh Rasul, tapi ada bahasa di sana hadisnya takhattau, segerakan. Artinya jangan kamu berlama-lama di sana gitu kan. Berlama-lama artinya jangan seperti salat sunat biasa, tak kalau ndak ada khutbah itu kan. Jadi karena ada riwayat menjelaskan tak kala Rasul sedang khutbah, sahabat masuk. Kemudian dia langsung duduk. Langsung duduk. Kemudian ditegur oleh Rasul. Di zaman Rasul kan kejadian-kejadian aneh itu kan biasa. Nah, kalau di zaman kini awak menegur orang dia serang ke mimbar kok leman Ustaz tu dah. Ya kan ini Pak itu mah. Apa kata Rasul? Apakah antum sudah salat? Belum ya Rasulullah. Farka sallu rakaatain. Diri, salat 2 rakaat. Segerakan. Jadi salat 2 rakaat itu begitu pentingnya sebelum duduk. Makanya bahasa tadi la tajlis. Jangan engkau duduk qabla, sebelum engkau salat 2 rakaat. Begitu pentingnya salat 2 rakaat tahiyatul masjid itu. Jadi ada ulama yang menyatakan, kalau ada yang menyatakan itu kan khutbah itu kan lah sama aja salat. Khutbah tidak sama dengan salat. Yang salat, yang khutbah. Karena salat pakai ruku, pakai sujud, pakai i'tidal, pakai bacaan. Itu yang baca. Nilainya atau bilangan nilainya itu diumpamakan dengan salat. Iya. Ini hati-hati saja dalam memahami hadis gitu kan. Banyak orang itu kan khutbah itu kan salat tuh. Enggak, yang khutbah, salat gitu kan. Cuman nilainya Jumat itu dijadikan sholat 2 rakaat dan khutbah itu dianggap 2 rakaat sama ibadahnya gitu kan. Sama dengan lohor. Ayo, makanya sholat Jumat itu manroha, segera, gitu, bukan balambe-lambe. Kok kepada kaum laki-laki. Jadi titip pesan kepada ibu-ibu, sampaikan kepada suaminya, suami awak ya, suami kawan lo, gitu. Jadi kalau lari Jumat itu sagaro, sia yang duluan datang itu sama je berkorban dengan 1 onta. Untuk dia tijawi itu, untuk itu mahal tuh. Iya, sebelum orang datang. Ikalunya duluan itu sama dengan berkorban dengan 1 ekor onta. Yang kedua sapi. Kerbau, sapi, terus begitu. Yang terakhir beko terlalu puyuh aja le. Tapi banyak aja orang ngajak terlalu puyuh kok. Iya. Iya. Kadang-kadang orang lekas salam lu pakai baru tiba. Bayang tuh usunya. Jadi kadang-kadang anak muda-muda banyak kok, nama bujang-bujang gua. Ya, nyumur dua. Tapi yang anehnya, lai duluan datang ambil paling sudui bana lo, main handphone lo. Astagfirullah. Ambo pernah nampak Pak? Ambo khotbah, main handphone belakang tuh. Dalam khotbah ambo baik itu. Dalam salat, dalam khotbah tidak boleh memainkan kerekel, batu, kunci, main handphone cuma kan. Kayak disuruh langsung. Itu di mana kejadian tuh? PLN. Ini orang Santiang, mohon maaf kalau ada Pak PLN sih kau itu. Karena ambo katip lah kamar-kamar gitu kan. Kan nampak TV orang nampak tuh. Nyanyi kerajaan nampak dah waktu mah. Enggak boleh. Khatib sedang khotbah itu main apa kunci, bahkan main tasbih enggak boleh dah. Main tasbih. Kota impak itu sebenarnya enggak boleh jalan terus. Karena ada ayat melarangnya. Idza quri'a al-Qur'an fastami'. Kalau ada orang membacakan Al-Quran, kan khatib itu kan baca Al-Quran. Kan Al-Quran yang disampaikan, disarahkan, diterjemahkan, dijalehan. Fastami', itu perintah, dengar. Wa ansit, diam. 2 itu perintahnya itu. Diam, danga, diam. Kalau dengar dan diam, la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmatnya. Jadi makanya, pernah mau sampaikan dulu tuh, kota impak tidak boleh berjalan saat khatib sedang khutbah. Pernah mau dipecat oke? Anda pecat masalah dah. Mas Haji kan banyak kan. Ndak ciko senang kamu undang dah kan. Nah, ternyata dia ndak tahu apa yang
dari larangan-larangan Rasul itu baca orang kau berimpak semua macam ya lu iwana mikirana latang kau tak impak sudah itu orang kau masih sisi itu kau ndak jalankan sebelum coba lihat di Masjid Taqwa Madiyah atau bapak ibu yang pernah haji dan umrah lihat do orang minta impak situ ndak ada doh di mana orang malah awak ke beimpak senang bayar kamu ke dimasukan kau tak impak dah doh malah awak ingin beimpak cari saya orang-orang minta situ. Jadi artinya bahwa hal-hal yang dalam ibadah itu perlu kita cerdas dengan ilmu. Nah, itu yang perlu dengan ilmu. Jadi kalau ada nanti bapak ibu pengurus masjid sampaian itu kalau kota impak itu boleh berjalan boleh sebelum khutbah naik mimbar atau sesudah. Kalau tidak latahan di situ, kau tidak buat pengumuman. Nah, kota infak tidak berjalan saat khatib berkhutbah. Kalau ingin berinfak silakan masuk dalam kota amal. Aman kan? Itu guna pengurus, mengurus. Nah, gitu. Tapi kebanyakan banyak nanti itu ini Ustaz. Tuh. Ya. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ibadah. Khutbah kan? Ya. Sabalun khutbah mulai belum berjalan barang doa. Kalau manggari saya dulu doa. Iya. Itu banyak. Lah mulai assalamualaikum. Kadang tersangkui lebih kayak. Kadang buang kek pas. Gitu. Kadang khatib kata kaji-kaji begitu. Enggak boleh. Kok sangkuk kok ketibo gitu kan. Enggak boleh itu. Itu merusak ibadah. Itu pengurus yang tidak arif, tidak bijak dan tidak paham tentang ilmu. Ya, sampai kayak ini begitu tuh sampai Ambon itu. Iya. Di Nur Sadah itu. Di petang kebun kan tiang. Di tepi jalan. Pak undang lah ke situ. Iya. Kan cak masjid itu. Undang ke situ kan bisa menjalian. Tapi jangan dalam khutbah. Dalam khutbah itu payah menjalian gitu kan. Satu arah. Tapi kalau dalam wirid masuk bisa tanya jawab, bisa keluar dalil sedonyo. Kalau dalam khutbah, sekarang kau tanya balik, kau tanya kau. Tanya kau jawab balik sudah kau. Itu caranya. Baik Bapak Ibu, di apa Nailus Sa'dah. Nailus Sa'dah ya, yang sebelah kanan ya Pak ya. Sebelah kanan di sekolah. Iya. Ayo. Rancak tuh Pak. Oh berarti kawan Ambo situ tinggal dulu tuh. Siapa? Budi Asri di Tonga. Ambo kuliah dulu 97-98. Iya, SBP mau nyo tuh. Nyo tinggal situ dulu tuh. Kini nyolah di Pekanbaru tadi mata. Sampai gini jalan betul Pak tuh. Betul kan? Iya. Atau kalau bisa Bapak mengasih arahan, bimbingan boleh gitu kan. Itu supaya itu kan penting bagi kita supaya ibadah. Awak menganggap ibadah awak kok aman sih kok, lancar sih kok. Padahal itu sudah terganggu dan sudah rusak. Dan itu Al-Quran. Jadi pas kota anu jalan tak mau isi dah. Ya misalnya setelah salat baru ke pintu luar kan ada pintu latanya kan. Ya. Itu kan. Iya. Itu harus sistemnya. Di sini tapi lalu. Ya, lu ya. Itu masalahnya. Jalan tadi. Iya. Karena kau langsung lagi. Nah itu. Iya. Ya, baik. Mungkin itu Bapak Ibu sharing kita, berbagi kita hari malam. Ada yang 10 Apa jauh apa kok itu kan. Ambo dah kek ambo di Bali. Belum dia. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Sebentar lagi insyaallah kita akan Ramadan. Mungkin salah dan janggal mohon maaf selama ini tersinggung dekat naik, talantuan dekat turun yang tidak pada tampaknya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu di bulan yang penuh berkah nanti indahnya. Kemudian Bapak Ibu telah menunaikan haknya kemarin. Kita berharap mudah-mudahan mendapat pemimpin yang terbaik. Bukan yang baik, yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tetap usaha dengan semaksimal mungkin. Usaha itulah yang dihargai Allah. Jadi karena kita melihat kecurangan-kecurangan itu adalah sesuatu hal yang disengaja. Kita khawatir nanti akan fatal akibatnya gitu kan. Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara kita. Ila liqa wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam ala